Dalam tarak brotonya Raden Mas Jogoniti tadi, pada waktu munajat benar-benar sambil menangis, sambil menghamba, sambil memohon kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Tuhan alam semesta. Dalam hati beliau bertanya, kapan bangsaku ini terbebas dari penjajah Belanda, merdeka? Dalam pertanyaan itu, melalui tirakatnya yang benar-benar, lalu diberi gambaran, diberi visi. Dari di natikohnya itu terlintas gambaran seperti televisi gitu, jadi seperti bioskop. Ada ceritanya begini nah, nanti kalau sudah begini bangsamu itu akan merdeka, rakyat pribumi itu akan merdeka, akan mengalami kemakmuran, akan mengalami kebaikan, akan mengalami keemasan, yaitu murah sandang pangan, papan panggonan, cari uang gampang, ya, cari rezeki mudah, ya nggak sulit, malah banyak ditawari rezeki. Nah, jadi nggak perlu cari kesana kemari, nggak sampai kerja keras terlalu nemen kan gitu ya, nggak terlalu sengsara hidup itu, jadi enteng dan enak. Nah, itu kapan terjadinya? Kelihatan itu tadi sudah gambaran kayak biskup gitu di dalam natikonya. Jadi di dalam otak kecerdasannya itu muncul gambaran itu. Nah, lalu sama Raden Mas Jogoniti disampaikan melalui tembang. Karena memang tidak tahunya kapan, tanggalnya kapan, tapi disampaikan melalui tembang. Yaitu berupa tembang semut ireng. Tuh, jadi tembangnya tembang semut ireng. Nah, jadi semut ireng, anak-anak sapi, kebobong kanyabrang kali Bengawan, keong gondang jalak sumuti, timun wuku godhong wolu, Surabaya geger pepati, gegere kaya wong uyak macan, cinandak den wadahi bumbung, matinyo kineker ayam. Itu tembang semut ireng, katanya mbah saya loh ya. Mbah saya dulu diceritain mbah saya begitu. Nah, kalau kurang lengkap ya saya tidak tahu. Tapi mbah saya dulu cerita seperti itu dan saya hafalkan tembang semut ireng itu. Nah, apa tembang semut ireng itu? Itu gambaran. Jadi beliau Raden Mas Jogoniti itu melihat suatu tentara yang banyak berbaris-baris masuk ke tanah Jawa ini, masuk ke Nusantara ini, berbaris-baris, berbondong-bondong, digambarkan seperti semut ireng. Nah, semut ireng itu kalau berjalan itu beriring-iringan, nggak ada semut ireng yang jalan sendiri itu. Semut ireng itu jalan itu beriring-iringan bersama teman-temannya, gitu. Berbaris, ya. Digambarkan seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada semut ireng, maksudnya sudah ada orang berbaris-baris begitu berbondong-bondong masuk ke tanah Jawa Nusantara ini, ya, itu tanda awal dari bangsa Nusantara ini, bangsa Jawa ini merdeka. Bangsa pribumi ini merdeka, terlepas dari penjajah Belanda. Nah, semut ireng
keong gondang, galak sungut ada itu tadi. Jadi semut ireng itu tadi berjalan berbaris-baris itu tentara, ya. Anak-anak sapi kebobongka. Nah, apa yang dimaksud dengan anak-anak sapi? Anak-anak sapi itu yang kulitnya putih itu kan, masih katakanlah itu kayak bule-bule begitu ya. Jadi maksudnya itu mereka itu tentara-tentara itu masih muda-muda, ya, masih gagah-gagah, masih kuat-kuat. Kulitnya itu bule-bule digambarkan seperti anak-anak sapi. Anak-anak sapi gambarannya tadi. Nah, terus kebobongka. Siapa kebobongka itu? Nah, kalau katanya mbak saya yang dimaksud dengan kebobongka itu adalah tentara Gurkha. Jadi tentara Inggris yang dari orang-orang India. Badannya gede-gede, ireng-ireng, ya, pakai sorban, pakai udeng-udeng begitu, ya, kayak kebu, gitu loh. Berarti kulitnya itu ireng kayak kebu, kulitnya itu ireng kayak kebu, jadi gede-gede gitu, nah, kayak kebu. Makanya dikatakan kebu bongka, itu gambaran. Jadi semut ireng, anak-anak sapi, nah itu tadi orang-orang bule, anak masih muda-muda, tentara muda Inggris, Belanda itu yang bule-bule Eropa itu, yang bule-bule itu digambarkan sebagai anak-anak sapi. Kebobongka itu tentara Gurkha, itu tentara Inggris yang dari orang-orang India dan Pakistan, itu tentara Gurkha, ya. Itu nyabrang kali Bengawan loh. Nyabrang kali Bengawan artinya apa? Menyeberangi lautan, ya, menyeberangi lautan. Jadi mendaratnya kan di Tanjung Perak di Surabaya itu, ya, sebagian di situ, ya. Nah itu kebanyakan yang di Surabaya mendaratnya memang. Nah mereka itu, tapi ada juga yang di daerah Gresik sana, ya, daerah Gresik, ya, Gresik itu kan ada Sungai Bengawan itu, antara dari itu ada yang di Tuban, nah, Tuban itu kan melintasi Sungai Bengawan. Jadi karena menyeberangi lautan, gampangnya menyeberangi lautan yang luas dari Eropa sana, dari India, ya, dari Inggris masuk ke sini, ya. Nah itu dikatakan nyabrang kali Bengawan, menyeberangi Sungai Bengawan, menyeberangi lautan. Jadi semut ireng, anak-anak sapi kebobongka, nyabrang kali Bengawan. Nah, timun wuku godong wolu. Nah itu. Nah kalau katanya bahasa ya timun wuku itu ya timun yang jumlahnya itu, maksudnya hitungan bulannya itu 17 bulan. 17 ya, hitungannya itu 17. Nah godong wolu, godongnya 8. Nah jadi 17 bulan 8 itu, ya. Itu kalau ceritanya mbak saya begitu, karena mbak saya dulu juga ikut berjuang kemerdekaan revolusi Indonesia itu tahun 45, jadi termasuk pejuang kemerdekaan Republik Indonesia mbak saya itu. Jadi cerita seperti itu. Nah, dulu punya anak buah beliau juga, anak buahnya 125, dan sempat menjadi komandan asrama di Balung Bendo itu mbak saya. Jadi cerita dia seangkatan sama Bung Tomo, sama siapa namanya itu, pahlawan-pahlawan yang dari Surabaya itu banyak, itu satu angkatan mereka itu, ya, ya itu. Jadi ceritanya itu timun wuku godong wolu. Loh ada apa timun wuku godong itu? Nah Surabaya geger pepate. Nah pada waktu itu tahun 45 di Surabaya itu terjadi gegeran, yaitu perang revolusi, ya, 10 November, ya, banyak pemuda-pemuda kita yang mati,